Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pecahan. Adapun pecahan yang akan kita bahas yaitu ada pecahan berpembilang satu, pecahan berpembilang sama, pecahan senilai, pecahan desimal, dan yang terakhir ada persen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pecahan. Di sini ini mempunyai sebuah pisah, di mana pisah tersebut akan dipotong menjadi 4 bagian dan akan dibagikan kepada 4 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Kira-kira berapa bagian pizza yang didapatkan oleh masing-masing siswa? Betul, satu orang siswa mendapatkan 1 dari 4 bagian itu pizza yang mesti dipotong tadi. Untuk menyatakannya, kita dapat menggunakan bilangan pecahan. Pernyataan pecahan tersebut dapat dituliskan menjadi 1/4, di mana 1 tersebut merupakan pembilang dan 4 itu merupakan penyebut. Oke baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan pecahan dengan penyebut saldo. Mari kita amati kedua gambar kotak ini. Dimana kotak tersebut sama-sama dibagi menjadi 3 bagian, hanya saja yang membedakannya bagian yang diarsir. Kotak pertama, bagian yang diarsir hanya ada 1 bagian. Kita dapat menyatakannya dengan 1/3. Karena ada 1 kotak yang diarsir dan ada 3 bagian dari kotak tersebut. Sedangkan kotak kedua, ada 2 bagian yang diarsir dari ketiga kotak tersebut. Jadi kita dapat menyatakannya dengan 2/3, di mana 2 bagian yang diarsir dan 3 bagian dari kotak tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan pecahan senilai. Mari sama-sama kita amati gambar berikut. Di sini Miss ini mempunyai 2 buah coklat, di mana coklat pertama Miss ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama dan akan Miss ini bagikan kepada Putu, Karel, dan Aulia. Sedangkan coklat yang kedua Miss ini bagi menjadi 3 bagian yang sama akan dibagikan juga kepada Putu, Karel, dan Aulia. Coba kita perhatikan bagian coklat yang diterima oleh Putu. Pada pembagian pertama, Putu mendapatkan 2/6 dan pada bagian kedua, Putu mendapatkan 1/3. Apakah kedua coklat yang didapatkan oleh Putu itu sama? Sekarang coba kita perhatikan sama-sama penjelasan berikut. Sekarang coba sama-sama kita perhatikan gambar berikut. Apakah 2/6 itu sama dengan 1/3? Dengan melihat gambar di samping, kita tahu bahwa 2/6 itu sama dengan 1/3. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6. Karena pembagian coklat di samping itu sama rata. Hanya saja bagiannya itu yang membedakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan pecahan desimal. Agar lebih jelasnya, mari kita amati gambar berikut. Di sini Miss ini sudah ada gambar 10 roti, yang mana 1 rotinya sudah dilapisi oleh selai coklat. Kira-kira bagaimana bentuk pecahannya? Betul, bentuk pecahannya yaitu 1/10. Bentuk 1/10 itu dapat dituliskan dalam bentuk desimal menjadi 0,1. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan persen. Di sini kita akan menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. Dimana kita sering menemukan konsep persen itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita menemukan itu saat kita berbelanja di sebuah swalayan. Di sana kita dapat menemukan diskon dalam bentuk persen. Untuk lebih memahami, mari kita amati bersama. Baik, sebagai contoh di sini punya pecahan desimal perseratusan 0,75. Coba sama-sama kita ubah ke dalam bentuk pecahan, kira-kira seperti apa? Betul, jika diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 75/100. Sekarang coba bagaimana cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk persen.
Kalau teman-teman masih bingung, baik akan Miss Dini jelaskan sedikit. Bentuk persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen dilambangkan dengan simbol berikut. Contoh 5%, artinya 5/100. Jadi ketika kita ingin mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen, kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk pecahan. Untuk mengubah bentuk pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen, cara yang pertama yaitu kita ubah desimal perseratusan itu menjadi bentuk persen biasa. Kemudian jika sudah berbentuk perseratusan, maka kita ubah menjadi bentuk persen. Jadi semisal ada bentuk pecahan desimal perseratusan 0,75, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, yaitu artinya 75/100. Lalu setelah itu baru kita dapat mengubahnya dalam bentuk persen. Jadi 75/100 sama dengan 75%. Nah, itu tadi penjelasan Miss Dini terkait materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya Miss Dini mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan yang Miss Dini sampaikan bisa diserap dengan baik dan dapat mudah dipahami. Sekian dari Miss Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video